Ya, kadang begini-begini aja Mbak, itu udah dari dulu. Kalau dulu kan kita sesuai dengan UMR, DKI naik berapa persen, kita ikut. Tapi sekarang ini udah amburadul gak karuan. Kalau buruh Sunda Kelapa itu memang KTA kita punya. Cuman di sini mayoritas kita anggap adalah sama juga buruh musiman. Karena artinya gini, pada waktu di daerahnya dia musim tanam atau musim panen, itu mereka harus pulang, Mbak. Tetangganya hajatan pun dia harus pulang. Jadi tetap di sini yaitu mutar, terikat tapi kayak nggak terikat. Karena mayoritas bahwa di sini ini ibaratnya hanya untuk sampilan, Mbak, sampingan. Jadi yang dia mengharapkan hasil dari itunya ya dari pertanian itu. Makanya kita bilang berapa kali kita dulu ketemu sama orang Depnaker sesuai dengan ketentuan bahwa buruh sekian harus pensiun. Itu kita jelaskan semua. Nah, kalau buruh segitu harus pensiun, nanti setelah itu untuk biaya hidup siapa yang menanggung? Nah, di sini Mbak, makanya itu tadi karena BBM di sini juga dia menyesuaikan apabila dia terlalu harus, otomatis pedagangnya akan kena. Karena pedagang di sini mayoritas dia melayani untuk daerah-daerah yang tinggal di kepulauan terpencil. Kalau biaya terlalu mahal, otomatis di daerah nanti dia nggak bisa jual dagangannya gimana. Nah, apalagi daerah Sungai Selang, Mbak. Sungai Selang itu kalau nggak ada perahu layar, Mbak, orang sana nggak makan. Karena Sungai Selang nggak ada pertanian. Dan yang bisa masuk ke sana itu perahu kecil yang muatan di bawah 350 ton. Lebih dari itu nggak bisa masuk, Mbak. Yang jelas gini, Mbak. Bukan dalam arti kita nggak mau. Nah, kecuali Pak Prabowo-nya turun sendiri ke sini. Karena ya di sini ini Sunda Kelapa, makanya pada waktu rapat Mbak, di sini diterapkan apa aja selalu kita bilang apa, Pak, di sini pelabuhan rakyat, dan kita melangkah pun dengan kaki rakyat. Sekarang aja loh Mbak ya, karena dengan adanya keterlambatan, khususnya yang kirim barang ke Sungai Selang Mbak, sekarang banyak kok yang pada melalui darat. Walaupun ongkos agak mahal, tapi barang cepat. Karena kalau Roro kirim hari ini, paling lambat besok lusa udah sampai ke Bangka. Tapi kalau lewat perahu Mbak, itu bisa 20 hari atau 1 bulan baru barang diterima. Nah, karena pedagang itu kan perlu pemutaran uang. Nah itulah Mbak, Sunda Kelapa tradisinya susahnya seperti itu. Karena tanpa ada Sunda Kelapa, orang-orang yang tinggal di kepulauan terpencil, itu pun juga nggak bakal. Nah, kan gitu Mbak. Karena mau lewat Priok, kapal gede nggak bisa masuk dalam sungai-sungai kecil. Nah itu Mbak, jadi Sunda Kelapa itu makanya bukan dalam arti kita nggak ini ya, memang gimana, memang keadaan seperti itu. Ya gini, ini kan ini kan serikat. Kebanyakan mereka itu memang anggota kami serikat itu di Serikat Paut Maritim Indonesia. Ini juga saya menghimbau kepada pihak pemerintah, ya kan. Yang mana dulu itu Prabowo pernah memberikan statement kan bahwa kenaikan 6% kan terhadap upah gitu kan. Tapi sekarang ini bisa nggak dibantu gitu kan kepada rakyat kecil yang di sini, yang di TKBM ini untuk mengkondisikan gitu kan. Karena upah itu dari dulu memang nggak pernah berjalan, segitu-gitu aja, bahkan semakin menurun gitu loh, di Sunda Kelapa ini. Justru kalau tidak pemerintah yang turun tangan kemari, itu nggak ada bisa yang merubah gitu tentang masalah di Sunda Kelapa ini gitu loh. Apalagi sekarang istilahnya infrastruktur yang ada di Perumahan Sunda Kelapa itu sangat minim gitu kan untuk menunjang pekerja yang ada di TKBM Sunda Kelapa gitu. Sini kalau kita kekurangannya banyak di sini di Sunda Kelapa gitu. Untuk pembuatan tanggul, ini sekarang udah ganti pemborong lagi Mbak.
Pemborong pertama nggak sanggup karena dananya mungkin. Ini ganti lagi. Sampai sekarang pun baru jalan berapa meter itu. Dari dulu kita emang udah semangat ya. Makanya kayak apa? Ini, Iya. Makanya mesti yang mesti melihat ini, yang mesti menyaksikan ini gitu adalah pemerintah yang hadir di sini supaya bisa memberikan apa istilahnya motivasi lah, dorongan dan bantuan paling tidak kepada TKBM Sunda Kelapa, apa-apa yang mesti dilakukan dengan kondisi semacam ini, dan juga kepada pemerintah nih yang sedang lagi ngebangun di sini, bagaimana supportnya terhadap TKBM Sunda Kelapa kan gitu loh, supaya dia bisa merasa nyaman, aman gitu loh untuk bekerja di sini. Nah, gitu loh. Ini kalau dulu Mbak pernah pemerintah hadir zaman Pak Harto, pada waktu itu dia memberikan sumbangan kepada mesin itu kepada Pelra. Nah sekarang jangankan dia memberi sumbangan, kita pada susah aja, ya kita harus teriak kemana kan gitu kan. Nah makanya itulah Mbak, nah kita garis bawahi Sunda Kelapa dalam arti bukan kita tidak, kenapa sih kamu begini kok kamu nggak menuntut. Nah kembalinya ke situ Mbak, toh walaupun kita nanti ini kalau perusahaan tuh memang nggak kuat karena pengen terus, ya itu tadi kita sampaikan, ya udah Mas kalau memang kurang bayarannya kurang, ya udah cari aja tempat lain dulu. Nah ini kita repotnya di situ, kita mau cari kemana? Kalau beliau kan, kalau kita udah punya KTA itu kan ibaratnya kita udah di atas angin. Lah Sunda Kelapa ya biasa-biasa aja Mbak. Kalau kita nggak kerja nggak bisa makan. Gitu. Jadi gini Mbak, kuncinya adalah keadilan. Keadilan yang mana jangan diperhatikan tanpa kajian. Karena infrastruktur untuk kapal-kapal masuk di kelas 3.000 atau 4.000 perlu juga di sini. Gitu. Jadi pengusaha juga beradil juga gitu. Jangan lihat juga kebutuhan di Tanjung Priok, disorotin Tanjung Priok karena kelasnya kan gitu. Tapi ada bagian teman-teman ada juga pekerja di pelabuhan di Sunda Kelapa yang perlu untuk ditunjang masalah infrastrukturnya, keadilan sama rata atau pembagiannya berapa untuk kapal masuk kebutuhannya, agar para pekerja kita juga bisa mendapatkan lebih daripada itu. Jadi gini itu Pak, masalah ini dulu sebetulnya Sunda Kelapa ini kan pernah sengketa Mbak. Makanya Sunda Kelapa itu dari 96 itu tidak ada kegiatan pengerukan. Karena dulu DKI dia pengen menguasai, perhubungan pengen menguasai. Karena DKI dia merasa punya wilayah, perhubungan karena ini ada pinggir pantai. Makanya akhirnya apa Mbak? Alur Pelra Mbak dari 96 itu dikeruk pada zamannya Pak Yusuf Kalla jadi wakil presiden pertama. Karena dia dipanggil dengan tokoh-tokoh khususnya dari Sulawesi. Baru pada waktu perintahkan menterinya panggil, Pak Menteri tolong besok keruk langsung. Habis itu nggak ada lagi Mbak. Makanya sekarang Pelra Mbak itu udah dangkal sekali. 29 tahun sudah pengurukan dilakukan. Nah termasuk kapal, alur keluar masuk. Makanya di sini Mbak, kalau kapal di atas 3.000 nggak bakal bisa keluar. Karena permasalahannya alurnya. Nah, terus Pelindo pun mau mengeruk. Nah inilah Mbak, makanya Sunda Kelapa itu ya memang. Jadi kayak seperti dianak-tirikan. Jujur, saya sama Ibu, kalau pas kita katakan ada rapat di pusat, ya memang Sunda Kelapa kita nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, memang keadaan seperti ini.